Searching ini bagaimana prospek ke depan pertanian, terutama hidroponik ini ternyata, wah, saya bilang bukan lumayan lagi, sangat menjanjikan. Bisa diceritakan awalnya Mas Yatno usaha hidroponik ini, Pak? Saya profesi sebagai ASN, karena ASN sendiri gaji yang mencukupi, cuma untuk menambah penghasilan kita mencoba waktu itu usaha jamur tiram. Nah, jamur tiram kita coba-coba, ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian kita cari ini kesalahan di mana, kita searching, browsing di Google. Kemudian kita ketemu tanaman ini hidroponik. Nah, mulai dari situ kita belajar. Saya belajar, mulai dari botol minyak yang 5 liter. Itu mulai belajar. Kemudian kita tingkatkan lagi ke pok anggur. Pok anggur itu banyak di toko penjual buah itu. Nah, dari situ mulai tambah penasaran lagi, kita belajar pakai pipa. Itu tahun berapa? Saya mulai merintis ini di akhir 2017. Itu tahap belajar itu sekitar 1 tahun. Ya, 1 tahun. 1 tahun hanya untuk mempelajari selada ini. Khusus selada memang ya? Ya, sebelumnya kalau jenis pakcoy, samhong saya bilang masih agak gampang. Nah, kalau yang nggak rumit selada ini. Iya. Kalau itu belajar jamur tiram berapa lama itu? Jamur tiram 3 bulan, ya baru 3 bulan. Ya. 3 bulan nggak dilanjutkan karena sudah tertarik dengan hidroponik ini. Gitu, Pak. Terus awalnya nanam ini pakai hidroponik dengan selada hidroponik ini modalnya berapa selang atau berapa pralon? Oh ya, modal awal belajar saya pakai tiga pipa. Itu kita pelajari terus, namanya belajar. Kita belum tahu ini lokasi yang tepat seperti apa, penempatan seperti apa, nutrisi juga seperti apa. Gitu. Kemudian kita ya ada ikut juga belajar online. Kita belajar ya sambil otodidak di grup-grup di Facebook itu. Nah, dari situ mulai ada titik terang, satu persatu sudah bisa mengatasi masalahnya ini. Karena untuk tantangan tersendiri di dataran rendah ini suhu lingkungan ya, itu tantangan tersendiri. Ini suhunya diatur kan? Kalau ini belum diatur, artinya masih kita ya pasrah aja dengan ya cuma ada sedikit bantuan dengan ini paranet untuk mengurangi panas saja ya. Itu pun sistem buka tutup aja, Pak. Terus ini sampai berkembang banyak begini, setelah 3 paralon jadi berapa? Ya, 3 paralon, kemudian kita belajar lagi sampai 2 meja. 2 meja lahan di belakang rumah. Itu karena lahan sempit, kita cuma dapat 2 meja. Nah, situ belajar 1 tahun. Setelah yakin kemudian kita cari lokasi. Itu mulai belajar skala produksi di samping rumah itu, Pak. Tahun 2018 ya? Iya, 2018. Produksi. Iya. Nah, waktu 3 paralon itu untuk konsumsi sendiri?
Ya untuk konsumsi sendiri, Pak. Karena kita masih buat belajar kan. Karena kalau belum dijual belum layak. Kalau saya pribadi sih belum disarankan. Artinya kita jual kualitas dulu, Pak. Nah, waktu di dekat rumah itu 2018 berapa paralon pengembangan untuk diproduksi? Itu skala produksi sekitar 4.000 ya, 4.000 lubang. Paralon. Ya, sekitar 200-an pipa. Karena waktu itu masih pakai pipa. Bekas inilah apa, kusen. Nah, itu saya manfaatkan untuk bikin ini mejanya ini. Keberanian Mas Yatno itu melihat prospek bisnis selada ini waktu itu gimana? Ya, sebelum saya mulai ke skala produksi itu karena saya sudah yakin kan kita kan sering juga buka-buka di searching kan ya. Searching ini bagaimana prospek ke depan pertanian terutama hidroponik ini ternyata wah, saya bilang bukan lumayan lagi. Iya, sangat menjanjikan. Justru untuk di Kaltim sendiri saya bilang masih ketinggalan di Jawa, Sumatera itu wah Jauh ya? jauh. Karena di sana itu sudah pemain-pemain besar greenhouse yang ya saya bilang pemodal bisnis betulan di hidroponik. Memang kalau ditekuni memang harus modal besar ya? Iya. Nah, tapi itu modal besar. Hasilnya juga besar. Iya, modal besar udah banyak. Tapi kan hitungan setelah saya sampai ke sejauh ini ternyata modal itu udah harus modal sendiri. Karena setelah berjalan seiring waktu ini berjalan, ternyata banyak sekali manfaatnya. Selain kita ini penghasilan dari sini, ternyata banyak juga yang menawarkan ke saya ini. Mulai dari lahan, modal, iya. Saya mau bikin beberapa greenhouse, lubang tanam, sudah ada siap modali. Iya. Cuma untuk sang atak sendiri, saya pikir dengan ini sudah agak mencukupi lah. Nah, karena kita nanti untuk pemasarannya masih, saya bilang masih agak terbatas di Sangatta. Kesalahan apa yang sering dilakukan untuk hidroponik ini? Ya, untuk hidroponik sendiri sebenarnya bukan kesalahan sih karena belum tahu ya kebutuhan sinar matahari sendiri minimal berapa jam untuk jenis tanaman ini. Itu kadang-kadang tanam hanya asal tanam ditaruh di sembarang tempat, yang penting ada lokasi. Sedangkan kebutuhan sinar matahari hitungan minimalnya kurang memadai. Nah, itu nanti hasilnya akan jelek juga. Kemudian dari ini pengendalian air nutrisi sendiri juga. Bagaimana cara supaya air nutrisi itu kondisi tetap dingin. Karena kalau kondisi hangat itu tanaman kurang bisa berkembang. Tuh. Nah, ini untuk penyiraman kebutuhan air hidroponik pakai air PDAM ya? Air PDAM, Pak. Air PDAM ya alhamdulillah di Sangatta pH, kemudian ppm itu permilian ya. Satuan untuk ini nutrisi, garam-garam mineral yang larut dalam air itu masih di bawah ambang ini sih. Masih normal saya bilang. pH 7. Nah, bilang orang kan lebih bagus air sumur daripada air PDAM untuk tanaman gitu. Oh, enggak juga. Karena patokannya bukan air sumur atau air PDAM. Yang kita pakai adalah pH. pH, kemudian ada tadi garam-garam mineral yang terlalu dalam air tadi, satuannya ppm itu masih di bawah 100 atau ya masih ada ambang batasnya 250 ke bawah bagus. Mas Praet katanya ada juga yang di Samarinda. Ya, kita juga buka juga di Samarinda. Sebagai sampel kita pemakaian produk kulit trapesium ini, Pak. Karena kebetulan ditunjuk dari produsen kulit trapesium yang di Malang, kita jadi distributor area Kaltim, Pak. Ke depan Mas Praet
selain mengembangkan selada sama apa nih sawi apa nih pakcoy itu ada pengembangan seperti Mas Prait dengan buah apa gitu? Iya, kita mau coba ya pokoknya jenis buah, kira-kira buah stroberi itu kita mau cari tantangan terbaru sih. Kita nggak terlalu asik di sayuran daun. Yes, Mas Prait ini kan dulu awalnya pakai bibit lokal ya sampean. Nah, terus sekarang impor dari Belanda. Itu mulai kapan impor dari Belanda? Kita pakai benih impor Belanda itu mulai di awal tahun ini, awal tahun 2020. Kita coba karena ada beberapa kelemahan ini sih untuk benih, terutama selada, benih lokal. Dia gampang ini bolting. Artinya waktu panen ya harus kita segera panen. Itu kelemahan. Hasilnya yang lokal sama yang ini gimana? Jauh, saya bilang jauh beda. Kalau kita main bobot, memang diimpor. Ini jualnya per biji atau per kilo sini? Kita masih per batang. Per batang ya? Iya. Berapa satu batang? 4.000. Itu ada nggak suka dukanya Mas Prait waktu mulai awal sampai sekarang? Kalau suka dukanya, saya bilang ini tantangan terberat petani hidroponik itu tiap hari ada risiko. Contoh mungkin penyakit ya, bawaan lingkungan, kemudian hama. Itu tantangan ya saya bilang tiap hari itu ada. Apalagi musim kemarau panjang itu panasnya minta ampun. Nah itu sering juga, bukan sering sih. Gagal panen seperti bulan puasa kemarin. Itu gagal panen. Nah, saya kena busuk akar karena kemarau panjang kan ya, panasnya juga itu sampai nggak bisa produksi, gagal nggak bisa jual, nggak bisa maksimal. Slogan hidroponik sendiri 100% tanpa pestisida kimia itu memang coba kami terapkan di kebun kami. Jadi kalau kena hama, kalau bisa artinya kita bersihkan, kita cuci, kalau nggak bisa ya kita musnahkan. Seperti kayak mata kodok ini ya sudah, memang kita nggak pakai pestisida fungisida, sudah kita musnahkan. Lebih baik kita sterilkan, kemudian kita tanam ulang. Gimana awalnya kena hama terus sampai disterilkan itu? Ya itu kena ini sih, mata kodok. Itu memang momok sendiri bagi petani selada itu mata kodok, karena penyebaran sangat cepat sekali itu. Ya itu mulai mungkin karena ya tadi sih faktor lingkungan, musim penghujan, kelembapan tinggi, jamur di daun, karena bisa ngerusak penampilan. Walaupun masih dari segi rasa masih enak, cuma dari segi penampilan nggak layak dijual, otomatis kualitas turun. Satu bulan omsetnya berapa waktu di sana dengan produksi awalnya? Kalau di kebun lama tuh ya masih di bawah angka 10 sih. Karena masih saya tangani sendiri, jadi masih dengan penghasilan segitu, saya bilang masih besar juga lah penghasilan, karena masih kita tangani sendiri. Sekarang pakai tenaga kerja berapa orang? Untuk yang karyawan tetap 3 orang, untuk yang freelance 2 orang. Omsetnya paling puncak berapa? Masih di bawah 30 sih. Kemarin sekitar 28. Terus bisa mengembangkan ini, Mas Prait itu otodidak atau memang baca buku atau bagaimana itu? Ya, kita belajar melalui internet, Google, kemudian kita sharing, tapi sharingnya bukan sharing artinya ada teman dekat itu enggak. Kita justru online, ya sharing online ya. Nah justru setelah kita punya 2 kebun ini, kita mulai belajar ke ahlinya yang lebih serius lagi. Jadi menginjak ke teorinya sekarang? Iya. Praktek dulu baru teori sekarang ya? Iya, artinya kita cari cara yang paling bener lah. Karena dulu kita anak-anak hanya asal bisa tumbuh. Justru kalau sekarang kita lebih ke serius lagi sih. Usaha hidroponik ini tentunya ada asosiasinya ya?
Ya. Nah, di Sangatta ini ada belum asosiasi atau di Kaltim aja? Di Sangatta belum ada asosiasi. Nah, kalau di Kaltim sendiri ada asosiasi petani hidroponik Kaltim, dan kebetulan saya ketuanya. Justru di situ kita sering komunikasi sama petani di area Kaltim. Di Sangatta ini selain Mas Prayet, ada nggak pesaing yang usaha hidroponik? Justru saya yang jadi pesaing karena saya di hidroponik pendatang. Oh, gitu. Karena sebelumnya sudah ada yang sudah besar juga sih. Justru saya yang pendatang ceritanya. Tapi sekarang justru paling besar mungkin ya. Nah, dengan pengusaha hidroponik yang lain, ada nggak komunikasi di Sangatta? Ada beberapa yang bisa diajak komunikasi. Komunikasi itu saya bilang sangat penting sekali. Artinya untuk mendukung petani satu dengan yang lainnya. Misalkan yang satunya kehabisan stok, bisa kita minta ke petani lainnya. Ya, memang saya kedepannya memang ada rencana ini. Kita ada lahan kosong sebelah ini membuat ya semacam kelas itu nantinya buat ini sih buat pelatihan. Jadi bagi yang mau kita belajar itu artinya sudah ada ini ya rujukan, sudah ada rujukan gitu loh Pak. Ini nantinya tidak akan mengalami banyak kesalahan gitu. Pernah nggak terjadi kekosongan produksi di Sangatta? Pernah. Nah ini kemarin waktu bulan puasa itu Pak. Bukan cuma di Sangatta, di Kaltim. Oh gitu ya? Ya, sekaltim habis. Luar biasa ya. Karena itu tadi memasuki masa pandemi, orang mungkin berpikir jarang ini yang beli sayuran. Nah mereka mulai mengurangi produksi ininya selada. Gitu. Ternyata itu hanya berlaku 1 minggu. 1 minggu penurunan, setelah itu ada peningkatan permintaan. Nah, kan ini kita butuh waktu 40 hari nih sedang panen. Jadi di situ ada permintaan sangat tinggi sekali. Sampai 1 kilo itu harganya ada lumayan. Jadi di musim pandemi ini sekarang justru panennya luar biasa ya? Iya, permintaan semakin meningkat. Ya, karena orang sudah menyadari kebutuhan hidup sehat, terutama konsumsi sayuran. Nah, Mas Prayet kan selaku ASN dan sudah sukses di usaha hidroponik. Mungkin Mas Prayet ada motivasi atau ajakan kepada teman-teman ASN yang mungkin waktunya banyak luang. Mungkin ada himbauan atau ajakan motivasi yang untuk usaha walaupun bukan hidroponik atau usaha yang lain gitu. Iya, memang untuk ya dibilang tadi sebenarnya sih saya belum termasuk sukses, tapi insya Allah akan menuju ke sana. Itu memang prosesnya panjang sekali. Untuk teman-teman ASN, jangan patah semangat, tetap berusaha. Semua usaha kalau digeluti pasti menghasilkan. Itu aja.